Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Warta Jemaat Minggu 22 Maret 2026. Majelis Jemaat GPM Bukit Doa Klasis Kota Ambon menyampaikan salam jumpa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terlibat dalam ibadah Minggu Sengsara 6 saat ini. Terkhusus bagi yang baru pertama kali beribadah bersama di gedung gereja Bukit Doa. Kami juga menyampaikan selamat beribadah. Kami juga menyampaikan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya mohon perhatian jemaat terhadap pemberitahuan sebagai berikut. 1. Ibadah doa sedunia perempuan yang di dalamnya akan dilakukan sosialisasi, edukasi pencegahan kanker serviks yang dilaksanakan pada Rabu 25 Maret 2026 pukul 18 WIB atau jam 6 sore. 2. Perkunjungan rutin jemaat menyongsong perjamuan Jumat Agung dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Maret 2026 yang diawali dengan doa bersama perangkat pelayan di gedung gereja Bukit Doa pada pukul 9.00 WIB. 3. Pada Minggu 29 Maret 2026 akan dilaksanakan ibadah Minggu pada pukul 6.00 WIB dan ibadah peneguhan sidi gereja pada pukul 9.00 WIB. 4. Panitia Hari Besar Gerejawi Jemaat Bukit Doa mengadakan kegiatan Prapaskah Jemaat Bukit Doa berupa lomba membuat taman pasca pada masing-masing sektor pelayanan dengan tema Jesus Christ is Love. Dan untuk penilaian taman itu akan dilakukan pada tanggal 30 Maret 2026. 5. Universitas Kristen Indonesia Maluku telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dan pendaftaran secara online melalui link pendaftaran. Syaratnya dapat diinformasikan. Syarat dan informasi lainnya dapat dilihat pada papan pengumuman kantor jemaat. 6. Untuk menopang pembangunan Pastori 2 Jemaat GPM Bukit Doa, mohon partisipasi warga jemaat untuk memberikan bantuan materi dan dapat dikirim melalui rekening resmi Panitia Pembangunan Pastori 2 Bukit Doa pada Bank Maluku dengan nomor rekening 0102679238. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian jemaat. 7. Bagi pemimpin wadah pemuda dan unit, bimbingan materi pada hari ini ditiadakan. Materinya dapat diambil pada papan pengumuman di kantor jemaat. 8. Berikut dibacakan nama calon anggota sidi baru Jemaat GPM Bukit Doa tahun 2026.
Nama calon anggota Sidi Baru Gereja Protestan Maluku Jemaat Bukit Doa tahun 2026. 1. Adelina Warlau. 2. Aprilian Sahartian. 3. Ben Jose Lituali Tua Patinaya. 4. Evelyn Lenda Sinai. 5. Febrian Saputra Nikiulu. 6. Ferdinando Haumahu. 7. Freni Helen Silvata. 8. Gracilia Monica Haumahu. 9. Cristiano Jeffrey Patiwail. 10. Queen Stefania Pikauli. 11. Immanuel Pascal Latu Hari-Hari. 12. Jennifer Siti Yahubesi. 13. Joshua Martin Parinusa. 14. Kesia Irene Paulus. 15. Lasming Asnat Rinyaan. 16. Michael Uniputi. 17. Marcel Gunawan Yordan Langgai. 18. Marcelius Moset Tutratan. 19. Marco Immanuel Maharak. 20. Marta Tutuhatunewa. 21. Putri Agustina Samasal. 22. Rafael Yohanes Usmani. 23. Sano Luhukai. 24. Selvi Yaninsera. 25. Tara Wairata. 26. Trivena Ecclesia Tuhusula. 27. Viren Siahaya. 28. Widya Rahel Tauran. 29. Yohanes Unaola. 30. Yolanda Warlau. Sembilan, demi menjaga kebersihan ruang ibadah, jemaat diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan. 10. Saat ibadah berlangsung, jemaat diminta untuk telepon genggam dinonaktifkan. 11. Ibadah saat ini dilayani oleh pelayan firman pendeta Ibu Agnes Lewa Kabesi dengan majelis bertugas Penatua Ibu Meike Parera dan Diaken Ibu Her Pesulima. Bacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Nyanyian persiapan 2 Sahabat Lama nomor 136 bait 1 dan 2. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Pendeta A. Joris MTH Ketua, Penatua G. Sahetapi Sekretaris. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau berlindung pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi senang, tak kau rasa sentosa duduk
senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turut kehendaknya. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita mulai ibadah kita di saat ini. Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Damai sejahtera Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Di Minggu Yudika ini kita menyerukan suara permohonan seperti kata pemazmur, berilah keadilan. Bersama setiap orang yang lemah dan tak berdaya serta tertekan dan gelisah hatinya, kita percaya bahwa keadilan Allah telah dinyatakan melalui Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa. Saudara-saudari, ketidakadilan oleh kejahatan manusia sungguh dirasakan oleh Yesus. Tubuhnya disiksa dengan kejam. Dia pun harus menanggung siksaan, pengkhianatan, penyangkalan, serta ketidakadilan yang penuh intrik dan cuci tangan. Sampai hari ini pun kejahatan berwajah ketidakadilan masih terus terjadi di sekeliling kita. Dan bukan tidak mungkin, kitalah pelaku ketidakadilan itu. Mari jujur di hadapan kekudusan Allah, sejenak berteduh dan mengingat jika ternyata kita telah turut melakukan ketidakadilan dan kejahatan yang merugikan sesama dan mempermalukan nama Tuhan. Saudaraku, jika oleh berbagai sebab kita telah diperbudak oleh nafsu kekuasaan, kejahatan dan ketidakadilan yang tidak berkenan di mata Tuhan, segeralah bertobat dan memohon pengampunan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami orang-orang berdosa. Ku dengar Tuhanku, Kau panggil, marilah, kelak dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah.
jemaat kekasih, di dalam Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi jemaat yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah dan menerima berita pengampunan dosa, maka dengarlah petunjuk hidup baru yang berkeadilan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jangan lupa nama Tuhan yang benar yang teguh. Nama itu peneduhan bagi jiwa yang keluh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah pagi ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan dengar bersama terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius. Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Namun mendahului pembacaan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Di hadapan Allah Bapa di sorga, kami selaku umat yang datang beribadah di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6, kami akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, sebelum mata kami menatap, huruf mulut kami berucap kata, kami minta Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang kami dengar dan pemberitaan firman serta refleksi yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta, biarlah Roh Kudus bekerja
supaya kami dimampukan untuk memperlakukan firman ini di setiap saat dimanapun kami ada. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang diberi judul Yesus di hadapan Pilatus. Ketika Yesus di hadapan gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam, kepala, dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus kepada karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Tuhan telah menuntun kita dalam keseharian kita memaknai minggu-minggu sengsaranya, dan kita tiba di minggu sengsara yang ke-6. Waktu yang bergulir begitu cepat, yang seolah kita baru bangun pagi, kita sudah harus tidur malam dan bangun lagi. Dengan realitas kehidupan yang kita lakukan setiap hari dalam aktivitas sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing.
baik di dalam gereja ini maupun di dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini setelah 5 minggu berturut-turut kita merenungkan dalam rangka memaknai penderitaan Tuhan Yesus. Kali ini pun kita merenungkan dan memaknainya dengan bertolak dari Matius 27 ayat 11 sampai ayat 26 yang telah kita baca tadi. Matius 27 ayat 11 sampai 26 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan di minggu sengsara ke-6 ini. Dan kita ada di dalam tema bertanggung jawablah demi keadilan, jangan cuci tangan. Dengan demikian ada 2 kata kunci yang akan menjadi pegangan kita untuk memaknai dan merefleksikan firman kita di saat ini, yakni tanggung jawab dan jangan cuci tangan. Mari kita lihat firman ini bersama. Jemaat yang diberkati Tuhan, pertama-tama beta ingin mengajak ketong semua untuk melihat firman ini melalui tokoh-tokoh yang tadi kita baca satu persatu dengan karakteristik mereka. Sebab firman yang kita baca ini, dia seperti sebuah skenario. Seperti skrip, kalau Bapak Ibu rajin nonton sinetron di Indosiar, sinetron azab-azab itu, alur ceritanya kan ada. Masing-masing tokoh dengan perannya masing-masing ada. Nah, dan sebelum mereka melakoni itu, ada skrip yang harus mereka baca dalam skenario yang pada akhirnya mereka lakonkan sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Nah, firman ini seperti sebuah skenario yang diperankan oleh tokoh-tokoh yang tadi telah kita baca dengan masing-masing peran mereka. Yang hari ini bukan hanya sekedar kita dengarkan atau kita melihat sama seperti kita fokus terhadap satu sinetron, tapi kita mau berkomitmen bahwa kita belajar dari tokoh-tokoh ini untuk memaknai minggu sengsara yang ke-6 ini. Yang pertama ada tokoh gubernur. Pada masa itu sama seperti sekarang saja, gubernur itu dia bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di daerahnya. Maka ia memulainya dengan bertanya tentang identitas Yesus. Kita sudah baca tadi di ayatnya yang ke-11. Engkaulah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Yesus tidak menjawab dia iya atau tidak. Tapi Yesus menjawab engkau sendiri yang mengatakannya. Karena gubernur bertanya tentang identitas Yesus pada saat itu. Jadi kalau dilihat ditelaah, tugas gubernur saat itu dia hanya mengidentifikasi siapa orang yang bersalah ini. Pada akhirnya nanti yang mengambil keputusan ada orang lain lagi dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tokoh yang kedua, kita mengenal ada imam-imam kepala dan para tua-tua. Pada masa itu, imam-imam kepala adalah kelompok imam terkemuka, termasuk imam besar yang menjabat pada saat itu adalah Kayafas. Juga ada kepala pengawal bait Allah. Sedangkan tua-tua adalah para pemimpin suku atau tokoh terpandang dari masyarakat Yahudi yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di Yerusalem. Jadi 2 tokoh ini penting, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Yang pertama imam besar dan tua-tua. Kalau dilihat dari spesifikasi karakteristik mereka dan tanggung jawab mereka tadi, bisa dikatakan mereka adalah orang besar dalam tanda kutip. Besar bukan besar badannya, tapi besar tanggung jawabnya, besar pengaruhnya, besar posisinya, karena dianggap mampu mengambil keputusan dan keputusan yang diambil itulah yang akan dijalankan orang pada masa itu. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat orang-orang yang memiliki posisi ini, tentu saja mereka punya sesuatu yang bisa membuat mereka pada posisi ini. Misalnya anggota dewan kita sekarang, wali kota, gubernur, kalau tidak punya power kan tidak bisa ada di posisi itu. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa imam kepala, tua-tua ini termasuk orang yang terkenal. Termasuk orang yang diketahui oleh orang lain. Sampai bisa terpilih menjadi imam kepala dan tua-tua. Otomatis latar belakang pendidikan mereka, pemikiran mereka juga kalau ketong bilang dengan bahasa sekarang bukan kaleng-kaleng. Karena ini di posisi yang akan mengambil keputusan nih terhadap orang banyak, juga terhadap peristiwa-peristiwa pada masa itu. Dengan demikian, seharusnya keputusan mereka itu menjadi teladan dan menjalankan tanggung jawab. Namun apa kenyataannya? Pada kisah ini mereka justru menjadi pelaku
yang melakukan hasutan kepada orang banyak untuk mengadili orang yang tidak bersalah dan justru membebaskan penjahat. Suatu kenyataan yang sangat terbalik. Padahal mereka adalah orang yang diharapkan bisa menjadi orang-orang yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terhadap segala sesuatu dalam hal ini tentang keberadaan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adakah di antara kita seperti dua tokoh ini? Jangan ya, jemaat terkasih. Sebab apa? Kita sudah dipercayakan menjadi orang yang besar kalau itu menjadi tanggung jawab bagi kita. Baik kita sebagai umat maupun pelayan di dalam gereja ini, baiklah kita menjadi air, jangan kita menjadi api yang membakar dengan hasutan. Baiklah kita menjadi air yang menyiram dan menyejukkan ketika satu persoalan besar terjadi di dalam kehidupan kita yang mengharuskan kita mengambil keputusan pada masa itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah dianggap sebagai orang yang patut dan layak untuk mengambil keputusan bahkan dalam hal kecil sekalipun, maka bertanggung jawablah sepenuh hati dan lakukanlah sepatut-patutnya. Kita mulai dari mana? Di dalam keluarga. Bapak keluarga itu imam besar. Mama biasanya bisa jadi tua-tua juga yang bantu bapak keluarga mengambil keputusan terhadap segala sesuatu yang harus diputuskan di dalam keluarga. Dimulai dari anak ini dia mau pergi sekolah PAUD di mana, itu keputusan yang diambil dengan berbagai macam pertimbangan. Mau pindah ke SD, mau SD mana, jenjang-jenjang pendidikan, dalam keputusan yang diambil kita sudah berperan di situ sebagai orang-orang yang diberikan tanggung jawab dan tentunya kita mengambil keputusan yang terbaik untuk anak-anak kita. Demikian juga kita di dalam gereja ini sebagai pelayan kita diberikan tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan dalam menjalankan peran tugas kita untuk melayani umat ini. Maka lakukanlah itu sebagaimana mestinya dan sekali lagi, jadilah air bukan jadi api. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tokoh yang kedua adalah secara kebetulan ternyata Barabas ini dia punya nama juga Yesus Barabas. Kita melihat tokoh kedua ini dia bedanya sangat jauh sekali dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Dalam posisi ini Yesus difitnah dan divonis mati. Yaitu Yesus Kristus dari Nazaret, sedangkan Yesus Barabas yang berprofesi sebagai penjahat dibebaskan hari itu. Hari itu Yesus Barabas mengalami keberuntungan. Ia justru dipilih oleh orang banyak bebas dari hukuman salib. Sedangkan Yesus Kristus yang hidup benar dan memiliki kuasa ilahi harus mengalami ketidakadilan dan kematian yang mengerikan. Dari sudut Yesus Barabas pasti ini sesuatu yang menguntungkan karena beta akan dibebaskan. Walaupun beta melakukan kejahatan yang besar. Dari sisi keluarga Yesus Barabas juga pasti senang. Orang yang katong sayang akan segera pulang. Orang yang katong cintai akan segera pulang bertemu dengan katong karena dia akan dibebaskan. Nah di sini sebenarnya naluri Yesus Barabas harus dipertaruhkan. Karena kalau dia sadar bahwa dia adalah seorang penjahat, seorang pendosa dan sungguh tidak layak keberadaannya diganti oleh Yesus Kristus dari Nazaret, harusnya dia menolak itu. Harusnya dia menyadari bahwa sungguh beta seng layak untuk mendapatkan penebusan ini. Sungguh beta seng layak mendapatkan tempat ini bahwa Yesus Kristus dari Nazaret akan menggantikan mereka. Tapi siapa itu yang mau? Barabas bilang sudah, ganti juga. Beta juga mau bebas. Kadang-kadang katong sadar terhadap katong punya kesalahan dalam katong punya hidup, tapi katong seng mau mengakuinya. Karena ada posisi, ada keberuntungan, ada benefit yang katong dapatkan kalau katong tidak mengaku terhadap itu. Nah di sini katong sudah mulai melihat bahwa tokoh pertama, tokoh kedua ini orang yang tidak bertanggung jawab dan sudah mulai cuci tangan. Mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka dan mereka tidak mau mengikuti apa yang seharusnya mereka jalankan. Secara moral kita pasti akan menelisik dalam hati-hati kita. Kita mungkin pernah jadi Yesus Barabas. Kita bersalah, tetapi kalau ada orang lain yang mau ganti posisi itu ya silahkan. Beta Joseng minta, tapi keadaan yang memaksa. Tapi kalau kita sadar dengan sungguh bahwa itu salah, maka kita mengambil keputusan bahwa tidak. Kesalahan yang kita buat, kita mempertanggungjawabkannya sampai selesai. Walaupun ada tawaran yang menggiurkan yang datang bisa menggantikan posisi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tokoh yang ketiga yang adalah Yesus Kristus. Tokoh yang paling konsisten di dalam pembacaan kita ini dan tokoh yang adalah pusat dari pemberitaan firman di saat ini.
Yesus Kristus. Ia sangat konsisten, ia tahu apa yang harus ia lakukan, yaitu melakukan kehendak Allah. Kalau dibaca, Yesus telah membuatkan jalan hidupnya sendiri. Pada pemberitahuan tentang penderitaannya yang pertama sudah dikatakan bahwa ia harus ke Yerusalem menanggung penderitaan dari pihak tua-tua imam, kepala dan ahli Taurat, dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Yesus sudah mengetahui itu. Dan dia memilih jalan diam untuk menjalankannya. Yesaya bilang, dalam diam dan tinggal tenang, disitulah letak kekuatan. Yesus memilih diam, tidak memberontak, bahwa sesungguhnya dia tidak bersalah. Karena apa? Karena kepercayaannya kepada Tuhan dan kepasrahannya kepada Tuhan, bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan kebenaran, sekalipun menyakitkan. Bisakah kita meneladani ini? Bahwa ketika kita percaya dan kita diam dan membiarkan skenario Allah bekerja atas kita, maka kita akan menerima hasil yang besar sama seperti Yesus Kristus. Dia mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang besar, yaitu kita semua yang hadir saat ini sampai sudah di minggu sengsara yang ke-6 ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kata harus yang digunakan bermakna keharusan ilahi. Nubuat tentang penderitaannya disampaikan 4 kali dalam Injil Matius. Ada di pasal 16 ayat 21, pasal 17 ayat 22, pasal 20 ayat 18 dan 19, dan pasal 26 ayat 1. Dari perspektif ini maka seperti telah dikatakan bahwa Yesus berdiam diri karena sedang menjalankan misi Allah, dan misi Allah harus dimenangkan. Maka jalan diam ia memilih untuk menjalankan misi itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus memilih diam dan percaya atas apa yang dikehendaki Allah atasnya. Maka hari ini kita berkomitmen bahwa ketika kita diam bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita percaya sepenuhnya dalam kepasrahan kita bahwa setiap skenario yang ditulis Tuhan ada di sana dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Apapun itu. Kalau Yesus dengan salibnya yang benar-benar real, salib yang dia pikul begitu berat, kehidupan kita sekarang juga dengan masing-masing salib yang sementara kita pikul. Mungkin kita bergumul dengan kesehatan kita bergumul dengan kondisi ekonomi kita yang sungguh sulit di masa-masa sekarang ini. Kita bergumul dengan masa depan anak-anak kita. Mungkin kita juga bergumul dengan suami, istri kita yang sementara hilang jalan dan menanti mereka pulang dalam kehidupan kita. Maka diamlah, berdoalah dan percayalah bahwa pemilik skenario kehidupan kita sedang bekerja di balik diam dan percaya kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tokoh yang berikut adalah tokoh utama kita, yakni Pilatus. Pilatus adalah orang kepercayaan pemerintah Romawi untuk menjadi wali negeri di tempat itu. Jemaat, pada saat itu ada dua kategori pemimpin, yaitu yang pertama pemimpin agama dipegang oleh Yahudi, yang kedua pemimpin pemerintahan dipegang oleh Romawi. Yesus sudah diadili di pengadilan agama, tetapi lolos karena mereka tidak menemukan kesalahan dari sisi agama. Lalu dia dibawa di Pilatus di hadapan pemerintahan. Dan lihatlah apa yang dilakukan di situ. Para imam-imam, kepala dan tua-tua tidak berani sendiri, dong bawa orang banyak. Karena kalau orang banyak bataria mengamu, responsnya akan lebih cepat diterima. Karena kalau orang banyak yang datang lalu menyuarakan apa yang sudah direncanakan oleh imam-imam dan tua-tua itu, maka responsnya adalah Pilatus menerima tekanan. Coba Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, kalau di rumah ada yang baku sanang satu dengan yang lain, kalau baku jawab dengan diam tuh akan seinspanen, akan selesai cepat. Tapi kalau dengan suara besar, dengan tekanan pasti lama. Pasti akan berujung lebih dari hanya sekedar berucap kata atau berargumen. Karena itu, maka dari itu tekanan massa yang besar dibawa oleh imam-imam dan tua-tua pada saat itu untuk menjebloskan Yesus, disalibkan. Sekarang ini kita pun juga demikian. Ada benarnya juga dari sisi demokrasi. Kalau sekarang kita lihat banyak orang memakai suara demonstrasi, bersama-sama bersuara dalam skala besar untuk bisa dijawab segala proses apapun yang menjadi kendala kehidupan kita di saat ini. Tetapi dalam konteks ini orang banyak diperalat untuk mensalibkan Yesus. Orang banyak mudah terprovokasi dibawa untuk Yesus disalibkan. Maka hari ini sebagai orang banyak dalam jemaat GPM Bukit Doa, firman ini mau bilang jangan gampang terprovokasi kalau dianulir oleh orang lain. Jangan gampang
dibuat percaya terhadap apa yang disampaikan untuk mencelakakan atau mengadili orang lain. Sebab sesungguhnya lihatlah dulu diri kita terlebih dahulu sebelum kita berkumpul dan menyuarakan untuk mengadili orang lain atau mengkritisi orang lain. Sebab sesungguhnya kita hanyalah orang-orang berdosa di hadapan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, Pilatus mencuci tangan karena takut bertanggung jawab. Pada akhirnya dia bilang, kamu bertanggung jawab ya dan darah orang ini, betaseng. Dia takut mengambil keputusan, padahal hati kecilnya tahu bahwa Yesus Kristus tidak bersalah. Kita lihat bahwa dia mencari posisi aman di sini. Kadang-kadang kita juga demikian. Kita cari posisi aman saja, kita lemparkan kepada orang lain, sebab sesungguhnya kita tidak mau bertanggung jawab atas hal itu. Kedua, Pilatus mencuci tangan karena ia tidak mengerti kebenaran. Seandainya Pilatus tahu bahwa Yesus adalah Mesias, maka pastilah ia tidak akan mencuci tangan. Pasti dia akan berkorban habis-habisan. Kita melihat di sini bahwa orang melakukan segala sesuatu itu kalau dia sudah tahu dulu akan pun kepentingan ada per dia kaseng, ada pun keuntungan per dia kaseng, baru dia mau bikin. Padahal sesungguhnya kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, mau menguntungkan bagi kita atau tidak, tetapi itu adalah perintah Allah, lakukanlah itu. Sebab itu yang harus kita lakukan. Kita tidak mencari keuntungan atas apa yang diperintahkan kepada Allah, sebab keuntungan kita adalah hidup di dalam Dia dan memperoleh kehidupan yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang ketiga, Pilatus mencuci tangan karena ia tidak setia. Ada tokoh keempat di sini, yakni istrinya. Dia duduk-duduk mau ambil keputusan, pesan datang dari dia pun bini bilang, jangan ambil keputusan itu, kasih nanti ketong susah. Karena beta susah tadi malam dalam beta pun mimpi. Di sini ketong lihat istri sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk Pilatus mengambil keputusan yang tepat. Maka kalau di rumah istri-istri bilang sesuatu per bapak-bapak, ikutilah, karena kadang-kadang petunjuk itu datang dari istri. Meskipun banyak cerewetnya, nyenyenyenyenyennya, tapi hampir 100% apa yang istri bilang dalam mengambil keputusan, itu pasti benar. Istri adalah tiang doa dalam keluarga bagi suami dan anak-anak. Maka demikianlah, jangan menutup telinga atas apa yang disampaikan oleh orang lain untuk mengingatkan kita. Peringatan itu datang dari orang terdekat Pilatus, orang yang tidur satu tempat tidur dengan dia, yang menyiapkan seluruh kebutuhannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi apa yang terjadi? Pilatus mengabaikan omongan istrinya sendiri. Kalau orang dekat saja dia sudah bisa menghardik, tidak menerima apa yang disampaikan oleh istrinya itu. Bagaimana dia mau mendengar orang jauh? Maka dimulailah dari dalam keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita untuk saling mensupport, saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa apa yang kita lakukan adalah tidak benar. Mungkin keliru, mungkin belum tepat waktunya. Pilatus istrinya diingatkan lewat mimpi. Kita mungkin juga pernah bermimpi tentang hal-hal yang tidak baik akan terjadi di depan. Sebagian orang menganggap itu hanyalah bunga tidur, sebagian orang menganggap itu tidur karena seng berdoa. Tetapi kadang-kadang mimpi juga dipakai menjadi alarm hidup untuk mengingatkan kita bahwa ada hal yang tidak beres dalam kehidupan kita yang harus cepat-cepat kita selesaikan. Jemaat yang diberkati Tuhan, antara Pilatus, Yesus Kristus dan Barabas ada otoritas Allah di situ. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Pilatus kalah dengan hatinya, bahwa dia sudah tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah, tetapi dia tetap mengambil keputusan itu. Maka biarlah kekalahan itu menjadi milik Pilatus pada saat itu. Jangan kita menjadi orang-orang yang kalah dengan diri kita sendiri, yang kita sudah tahu bahwa apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang kalah, sama seperti Pilatus. Jemaat yang diberkati Tuhan, di antara Pilatus, Yesus dan Barabas, skenario Allah ada di sana. Pilatus menawarkan untuk membebaskan Yesus di depan orang banyak sebagai suatu pemberian kepada Israel. Dan jika orang banyak itu terpecah jumlahnya dan pendukung Yesus ternyata masih banyak, maka Pilatus akan membebaskan Yesus. Jadi Pilatus tiba-tiba dia voting dengan jumlah orang. Dia kasih pilihan, kalau memang yang pilih Yesus banyak, Yesus bebas. Tetapi ternyata semua orang yang ada di situ berteriak, salibkanlah dia. Salibkanlah dia. Menjadi satu kata kunci terakhir dari Pilatus, yang pada akhirnya dia bilang, oke, kamu semua bertanggung jawab dengan darah orang ini, bebaskan Barabas, salibkanlah dia. Satu keputusan besar yang mengubah segalanya, bahwa Yesus Kristus mengalami ketidakadilan, tapi dari ketidakadilanlah itu kita hidup sampai saat ini. Oleh karena ketenangan Yesus,
kepasrahan Yesus dalam imannya, kita ada sampai saat ini dan mensyukuri itu semua sebagai bagian dari refleksi kita di minggu ke-6, minggu sengsara ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan demikian semua tokoh dalam cerita ini adalah pelaku cuci tangan, kecuali Yesus dan istri Pilatus. Pada dasarnya kita semua juga pernah ada dalam situasi demikian. Boleh dilihat dari dalam keluarga. Kalau Bapak supi kerja dari pagi sampai malam, lalu pulang dengar laporan anak ada begini, yang kasih salah, Bapak kasih salah Mama. Saya pikir apa sih di rumah? Saya urus anak bagaimana? Anak pi baku pukul, anak supi baku gonceng, ada su isap rokok, ada su mabok. Beta nih cari uang susah di luar. Saya bikin apa sih di rumah? Lalu Mama dengan segala kecapeannya, Mama bilang, saya punya anak kepala batu, saya di luar rumah saya pernah tahu beta justru bicara, tapi dia saya mau ikut bla 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 bla. Pada akhirnya saling lempar kesalahan satu dengan yang lain, tidak ada jalan keluar untuk anak yang sudah terlanjur berjalan jauh itu, yang ada hanyalah pertengkaran-pertengkaran yang pada akhirnya dua-dua jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Pada suatu masa satu titik suami berselingkuh, katanya istri di rumah saya tahu rawat diri tiap hari beta pulang dengan daster, lalu tiba-tiba istri balas, ya saya bisa beta juga bisa. Maka tidak pernah selesai karena saling lempar, saling cuci tangan. Ale salah, ale bisa, beta juga bisa. Ale salah, beta salah, ya sudah sama-sama salah. Muka salah siapa? Setiap kita sering mencari celah untuk itu. Kalau kita belajar tentang bertanggung jawab, janganlah cuci tangan. Kalau kita lihat dari perspektif yang baik, mencuci tangan itu sebenarnya baik, menjaga kebersihan. Mau pegang makanan, mau bikin sesuatu, kalau ada kotor cuci dalam dampak yang baik itu berguna. Tapi kalau mencuci tangan dengan dampak yang tidak baik, bahwa tangannya akan kotor nih, tapi orang mau lihat akan bersih, beta sempurna kotor cuci tangan, sama seperti perbuatan Pilatus tokoh utama kita tadi, sama seperti imam-imam kepala tua-tua, maka kita menjadi berdosa di hadapan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar saat ini dengan peristiwa-peristiwa hidup yang besar dalam pelayanan juga. Kita melihat juga tidak sedikit pelayan yang mencuci tangan atas apa yang dia lakukan. Semoga tidak terjadi di sini Bapak Ibu, jangan sampai, karena ada beberapa tempat yang lain, ada satu pelayanan yang sudah harusnya dilakukan pada saat itu, ditanya oleh pelayan yang lain, alias hubungi keluarga itu, saya dong bilang saya usah lain, padahal saya bilang marah sibuk atau apa dengan segala macam. Pada akhirnya nanti di kekunjungan, jemaat bilang kemarin ketompu ibadah ini saya dilayani, ketompu ibadah ini saya dilayani, ketompu ibadah ini saya dilayani. Miskomunikasi hanya karena tidak mau salah, diberikan kesalahan kepada jemaat bahwa su bilang saya usah datang pelayanan padahal ada. Contoh-contoh yang paling kecil, dan di saat ini juga beta ingin mengajak ketong melihat kalau tadi masa dalam bentuk jumlah orang yang datang dan mendukung imam-imam kepala dan para tua-tua untuk mensalibkan Yesus, sekarang ketong juga pakai masa di media sosial. Karena ketong kalau secara pribadi ketong merasa kalah, ketong pakai masa di media sosial untuk memfokuskan apa yang menjadi tujuan ketong, menggiring opini orang banyak, tanpa ketong sadari itu lebih berbahaya dari ratusan ribuan orang yang berdiri di depan dan mengamuk. Karena 1-2 kalimat yang tersebar di dunia maya dan seluruh orang membacanya akan menciptakan 100-200 perspektif yang akan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya tidak ada solusi dari persoalan yang sementara kita hadapi. Sekarang bukan hanya mulut yang diantisipasi sebagai pelaku ketidakadilan, tapi juga jari-jari yang bermain di sosial media juga menjadi pelaku untuk kita ada dalam ketidakadilan dan menyuarakan seharusnya tidak perlu kita suarakan. Kita belajar dari Yesus bahwa diam, tinggal, tenang, mempasrahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban atas itu semua. Tuhan akan memberikan jawaban atas seluruh pertanyaan-pertanyaan kita. Dalam kesengsaraannya kita memaknai itu. Minta maaf Bapak Ibu jemaat, hari ini sedikit panjang karena firman ini sangat menarik untuk kita semua belajar bertanggung jawab, dan kita jangan mencuci tangan dari apa yang harus kita lakukan. Kalau kita salah, kita bertanggung jawab atas kesalahan kita. Kalau orang lain salah, kita menasihati orang lain untuk berhenti dari kesalahan itu. Bukan kita mengajak orang banyak untuk menghakimi orang itu. Tadi di liturgi su bilang, bahkan di pemberitaan petunjuk hidup baru sudah bilang, jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Ampunilah maka kamu diampuni. Jadi firman hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita di minggu sengsara yang ke-6 ini. Bukan hanya sekedar realitas semata kita merayakan minggu-minggu sengsara ini. Kita mempersiapkan anak-anak kita untuk diteguhkan menjadi anggota CD gereja baru. Kita melakukan pasca dengan segala macam kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan oleh PHBG. Tapi ingatlah,
bahwa minggu sengsara ke-6 ini mengingatkan kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan stop cuci tangan. Mulai dari dalam keluarga. Bereskanlah masalah-masalah rumah tangga kita dengan tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sebagai papa dan mama, suami, istri, bijaksanalah dalam mengambil keputusan dengan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan amarah dan emosi. Ada pepatah bilang, jangan ambil keputusan di saat marah. Tapi juga jangan ambil keputusan di saat terlalu senang. Maka dari itu, diam dan fokus adalah tempat terbaik untuk kita merefleksikan kapan kita harus mengambil keputusan supaya kita bertanggung jawab. Supaya kalau ada sesuatu yang terjadi, katong seng buang salah pada orang lain. Tapi katong sendiri yang bertanggung jawab. Belajarlah dari tokoh-tokoh tadi Bapak Ibu. Imam besar, tua-tua, istri Pilatus, Barabas, dan Yesus Kristus yang telah menebus kita dalam kesengsaraannya, dalam perjalanannya yang begitu berat. Kalau film-film Tuhan Yesus itu di luar katong punya kepala, sudah sangat katong ingat karena dari dulu katong nonton bahkan melakoninya dalam peran-peran kalau diadakan oleh jemaat. Maka jangan sekedar hanya kita lihat dan kita dengar. Jangan mudah dihasut, jangan gampang disuruh berkumpul untuk bersama-sama menyeraki orang lain, sebab siapa yang tidak menghakimi ia juga tidak akan dihakimi. Tetapi siapa yang menghakimi dia akan dihakimi. Siapa yang memberi ampun kepada orang lain dia juga akan diampuni. Sebab sesungguhnya kita hanyalah orang-orang berdosa yang Tuhan pakai di dalam dunia ini sesuai dengan kehidupan, tugas dan tanggung jawab kita untuk melayani baik di dalam keluarga, jemaat ini, kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah itu semua kita lakukan dalam konteks takut akan Tuhan. Sekali lagi, belajarlah dari firman di hari ini Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Sebab sesungguhnya kita bukan pelaku cuci tangan, tetapi kita adalah pelaku firman Tuhan yang menghargai Yesus Kristus yang telah sengsara, yang akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga untuk menebus kita semua. Hari ini, esok dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Paduan suara perempuan jemaat GPM Bukit Doa disilakan untuk memuji Tuhan di saat ini.
Yesus memberkati. Jemaat, sebelum memberi, dengarlah anjuran ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya bagi umat ciptaannya. Marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan kita sebagai orang-orang yang memperoleh keadilan Allah. Ada seorang pelepas Jakarta yang suka tolong dilepas Jakarta, dan jika jalanmu laku lagi api dan yang sudah dengannya adalah Jakarta, Jakarta, Jakarta. Yang sudah dengannya adalah Jakarta.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terimalah seluruh persembahan syukur kami yang kami boleh berikan di dalam ibadah ini. Berkatilah tangan-tangan kami yang memberi untuk menopang segala pekerjaan pembangunan pelayanan gerejamu di dalam jemaat Bukit Doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Korban Agung, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan diakhiri doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Sebab oleh penyertaan-Mu yang sempurna melalui anak-Mu Yesus Kristus dan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh ada lagi di minggu ke-6, minggu sengsara Tuhan, di mana kami menapaki perjalanan hidup kami dengan mengingat seluruh pengorbanan dan kesengsaraan-Mu di jalan Via Dolorosa untuk menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami dalam keadaan baik, sehingga kami boleh datang dan beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. 137 orang umat-Mu di dalam bait rumah kepunyaan-Mu ini Tuhan, yang datang memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman kebenaran di hari ini. Biarlah kami pulang tidak dengan tangan kosong Tuhan, tetapi kami pulang dengan sukacita, dengan berkat yang penuh untuk kami mampu menjadi pelaku atas firman-Mu, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan masing-masing, menjadi orang-orang yang tidak mencuci tangan dan menghasut orang lain untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik, atau menghasut orang-orang lain dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami pulang dengan kekuatan baru untuk memaknai kesengsaraan, bahwa kami tidak akan menjadi orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan ketetapan firman-Mu Bapa. Kami berdoa di saat ini Tuhan, dalam kehidupan kami setiap hari, dalam tugas dan tanggung jawab kami dari dalam rumah-rumah tangga kami, hubungan suami istri, biarlah kami tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan tidak saling melempar salah ketika kami ada dalam gumulan-gumulan hidup selaku suami istri dalam rumah tangga kami Tuhan. Engkau juga memberkati tugas dan tanggung jawab peran kami selaku orang tua, sebagai papa, sebagai mama, bahkan kami yang harus berperan sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak kami. Tuhan, biarlah kami dipenuhi dengan bijaksanaan, dalam kerendahan hati, dengan tulus hati untuk melayani dan membesarkan anak-anak kami di tengah-tengah tantangan hidup di zaman sekarang ini Tuhan. Kami berdoa bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus selaku anak-anak di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Anak-anak yang baik dari dalam kandungan hingga yang sementara bertumbuh dalam tingkatan usia-usia masing-masing. Pendidikan anak-anak kami baik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang merantau keluar daerah untuk menggapai cita-cita mereka. Tuhan memberkati itu semua. Anak-anak kami yang sementara mencari-cari pekerjaan, anak-anak kami yang sementara melakukan tes-tes baik TNI, Polri, sekolah-sekolah kedinasan, apapun itu yang sementara mereka upayakan untuk mereka jalani bagi masa depan mereka. Tangan Tuhan turut bekerja di sana. Secara khusus kami berdoa kepada anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk menjadi anggota SIDI gereja baru di tanggal 29 nanti. Biarlah mereka belajar bahwa itu bukan hanya sekedar ucapan pengakuan semata, tetapi lebih daripada itu, mereka dimampukan dalam iman mereka untuk memikul salib-Mu Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka dari hari lepas hari. Tantangan-tantangan hidup yang sementara bergejolak di tengah-tengah kehidupan anak-anak muda di saat ini, Tuhan jauhkanlah mereka dari miras, narkoba, pergaulan bebas, judi online. Tuhan jauhkanlah itu semua daripada mereka, agar mereka tetap dikuatkan untuk menjadi anak-anak terang yang bertumbuh dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk hidup dan kehidupan kami dalam kehidupan berjemaat ini, baik di unit-unit pelayanan, di wadah-wadah pelayanan laki-laki, perempuan, di sektor-sektor pelayanan kami Tuhan, seluruh wadah-wadah organisasi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, SMTPI, semua kami Tuhan, biarlah kami tetap setia untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu yang melayani di dalam jemaat ini Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk gumulan-gumulan hidup yang sementara dijalani, yang sementara kami naikkan kepadamu Tuhan dari bilik-bilik gumulan pribadi kami masing-masing. Gumulan-gumulan terhadap sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus, diberkatilah mereka semua dalam proses pelayanan kesembuhan yang dilakukan baik oleh tenaga medis maupun obat-obatan yang dikonsumsi. Kami turut mendoakan mereka semua Tuhan. Sembuhkanlah mereka Bapa. Dan biarlah kami yang tetap sehat ini Tuhan, kami tetap menjaga kesehatan kami. Sakit penyakit mara bahaya bahkan maut sekalipun dihalau daripada kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk warga gereja senior, orang-orang tua lanjut usia kami Tuhan. Rambut putih boleh menghiasi kepala mereka Tuhan, usia mereka yang boleh lanjut tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk para janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang sementara berada di dalam penjara, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang dalam pergumulan berat. Tangan Tuhan memeluk mereka dan merendah kasih yang tidak pernah terputus atas kehidupan mereka. Mereka tidak sendiri Tuhan, tetapi ada Engkau yang selalu berjalan bersama-sama mereka dalam kehidupan mereka, dalam seluruh gumulan hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk jemaat ini Bapak, Jemaat GPM Bukit Doa, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, PHMJ Majelis Jemaat Penatua Diaken, Tua Gama, Koordinator Wadah-Wadah Pelayanan. Tuhan Yesus, biarlah semua yang kami kerjakan selaku pelayan-Mu ini Tuhan kami lakukan dengan tulus dan rendah hati. Supaya semua pelayanan yang kami lakukan ini Bapa, sampai kepada umat-Mu yang membutuhkan pelayanan. Biarlah melalui kami yang adalah perpanjangan tangan-Mu ini Tuhan, kami dimampukan dalam kesetiaan kami untuk terus melayani-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi contoh role model yang baik bagi umat-Mu ini Tuhan. Dimulai dari kehidupan keluarga kami, pembawaan diri kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan memperhitungkan itu semua. Kami berdoa untuk seluruh panitia juga tim-tim yang ada di dalam jemaat. Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan mereka dalam setiap agenda-agenda kerja yang telah diagendakan, supaya semuanya berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk implementasi program-program kegiatan dan keuangan dari hasil keputusan persidangan yang ke-7 Jemaat GPM Bukit Doa. Tuhan hadir di semua itu, supaya semua yang kami kerjakan kami takut akan-Mu Tuhan. Dan semua yang kami lakukan kembali menjadi berkat atas semua kami, sesuai dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Pergumulan pembangunan Pastori 2 Jemaat GPM Bukit Doa, Tuhan turut bekerja dalam pembangunan ini. Untuk setiap persoalan, setiap hal-hal yang menjadi tantangan dan rintangan, mata Tuhan menilik. Yang terbaik Tuhan sediakan, yang tidak baik Tuhan halau, sehingga seluruh proses pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Kami mensyukuri betapa Engkau baik dalam gumulan jemaat ini untuk pembangunan Pastori 2 Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk majelis bertugas di ibadah kedua di jam 9 pagi ini Bapa. Juga bersama-sama dengan pendukung ibadah di saat ini dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Tua Gama, Kostor, pemain keyboard, kantoria, paduan suara jemaat, perempuan jemaat GPM Bukit Doa. Biarlah mereka terus bernyanyi bagi Tuhan sebagai lafasan pujian Tuhan baik dalam kehidupan mereka selaku perempuan-perempuan gereja yang bersaksi lewat puji-pujian atas mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk operator multimedia, soundman, semua orang yang terlibat dalam ibadah di saat ini, anak-anak SMTPI yang membawa salib di pagi hari ini juga Tuhan. Biarlah kami terus melayani Tuhan melalui talenta-talenta kami. Kami perlabakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, seluruh persembahan baik di kantong-kantong persembahan, di peti persepuluhan, peti pembangunan, biarlah kami memberi dengan kerelaan hati kami dengan tidak menghitung-hitung itu semua, supaya itu semua menjadi berkat yang kembali atas kami. Biarlah kami juga Tuhan tidak hanya mempersembahkan uang sebagai persembahan sejati di hadapan-Mu, melainkan kami mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami melalui tutur kata, sikap dan perilaku kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Seisi jemaat ini Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, juga bersama-sama dengan pemerintah kami baik dari tingkat nasional, presiden, wakil presiden dan jajarannya, pemerintah provinsi, pemerintah kota Ambon, juga pemerintah tempat kami berdiam dalam daerah Kopertis ini juga Tuhan, kami turut mendoakan biarlah semua kami boleh berjalan beriringan demi keamanan kehidupan kami, ketentraman kami dalam kehidupan kebersamaan kami di tengah-tengah kehidupan sebagai anggota masyarakat Tuhan.
Ini kami Bapa, ampuni salah dan dosa yang kami buat melanggar titah dan kehendak-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh lafazan syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah menutup mata dan telinga atas kami. Engkau selalu mendengar gumulan-gumulan hidup kami apapun itu. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami Bapa. Lalu terimalah doa kami ini Tuhan. Sebab kami berdoa bukan dengan nama lain. Hanya dalam nama Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Carilah orang terhilang, domba yang sudah sesat. Ajarkan dia mengerti maksudnya Tuhan tepat. Jika yang Bapa memberikan, biarlah taruh belas. Tunjuklah nikmatnya Tuhan, urangnya sudah jelas. Hai, jangan keluh, jangan keluh, jangan keluh. Hai, jangan menyangkalmu halis, biar mengaku teguh. Jemaat penderitaan Yesus mengingatkan kita untuk selalu bertindak adil dan benar. Karena itu, pergilah, beritakanlah Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Sebagai saksi-saksi Kristus yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dengan berkat Tuhan yang menyertai. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat masing-masing berdoa syukur. Selamat hari Minggu jemaat yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk nyanyian jabat tangan kita akan diiringi oleh Kantoria. Shalom. Carilah orang terhilang, domba yang sudah sesat. Ajarkan dia mengerti maksudnya Tuhan